materi yang pertama adalah tentang pengertian organisasi. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, sedangkan organize dalam bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Organizing atau pengorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Dalam hal ini, organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah orang yang bekerja sama dalam suatu lembaga atau departemen tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemberian makna ini mencakup organisasi dalam perspektif yang lebih luas. Oleh karena itu, organisasi adalah suatu kesatuan yang ada dan berkembang dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks kebutuhan individu, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, komunitas, dan negara. Selanjutnya adalah pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. Pengorganisasian pada hakikatnya merupakan langkah untuk menentukan siapa melakukan apa harus jelas dalam sebuah organisasi. Kejelasan tugas individu atau kelompok akan melahirkan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memberikan tugas kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan kedudukan dan kompetensinya, sehingga pekerjaan itu berjalan atau selesai sesuai mutu yang diharapkan. Yang selanjutnya, menurut hikmat, dalam menjalankan tugas pengorganisasian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin organisasi, yaitu yang pertama adalah menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Lalu yang kedua adalah mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur. Yang ketiga ada membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. Lalu yang keempat ada menentukan metode kerja dan prosedurnya. Lalu yang kelima ada memilih, melatih, dan memberi informasi kepada staf. Jadi pengorganisasian itu bisa disebut juga suatu proses membagi pekerjaan menjadi tugas yang lebih kecil, menugaskan tugas tersebut kepada orang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu perorganisasian dalam pendidikan. Perorganisasian pendidikan merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan baik pendidikan yang berada di bawah naungan swasta maupun negara. Adapun beberapa konsep dalam perorganisasian yaitu yang pertama, tanggung jawab. Dalam menerima suatu pekerjaan, berarti seseorang mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua yaitu wewenang. Wewenang adalah hak untuk memutuskan, mengarahkan orang-orang, dan melakukan suatu tindakan atau untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu pendelegasian. Pendelegasian adalah proses pemberian tanggung jawab sepanjang wewenang yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, pertanggungjawaban. Tidak ada satu organisasi yang dapat berhasil jika tidak ada sistem pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu proses perorganisasian. Perorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan. Berikut 3 langkah prosedur pengorganisasian, yaitu yang pertama pemerincian pekerjaan, yaitu penentuan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan beban yang rasional, tidak overload dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengordinasikan pekerjaan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai struktur organisasi lembaga pendidikan. Struktur organisasi lembaga pendidikan adalah bagian yang menjelaskan tatanan dalam bentuk bagian di dalam organisasi lembaga pendidikan. Struktur organisasi juga merupakan konsep yang abstrak, maka di dalam menyusun struktur organisasi memerlukan pengadaan pembagian tugas dalam suatu unit organisasi
yang akan memberikan wewenang tepat dan implementasinya. Unit organisasi yang telah menentukan kebutuhan struktur yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam lembaga pendidikan. Selain itu, unit organisasi tersebut menentukan sumber daya manusia yang tepat untuk mengendalikan keorganisasian agar mampu bersinergi bersama mencapai tujuan sebagaimana visi dan misi lembaga pendidikannya. Nah, adanya susunan skema atau bagan yang menggambarkan hubungan kerja, membagi dan mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok agar menjadi suatu kesatuan dari berbagai zigma dan fungsi lembaga pendidikan dengan tujuan mencapai sasaran dari proses pembelajaran. Struktur organisasi yang telah dikonsep secara baik akan berpengaruh pada perilaku individu dan kelompok yang menjadi bagian dari suatu organisasi tersebut. Karena segala implementasi kegiatan yang ada di dalam aktif tujuan untuk memajukan organisasi lembaga pendidikannya, tindakan dan perilaku para individu dan kelompok yang berkumpul akan berusaha maksimal mencapai keberhasilan yang telah diharapkan bersama. Lalu, berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Hadirnya Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tersebut berdasarkan pertimbangan pertama, bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. Kedua, bahwa untuk kelancaran dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dan tata kerja satuan pendidikan. Lalu yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Di sini jenis-jenis organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi formal dan informal. Yang pertama organisasi formal. Organisasi formal adalah komponen terstruktur organisasi sosial yang dirancang untuk memandu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Organisasi formal juga bisa dibilang konsep yang paling sering muncul ketika membayangkan suatu organisasi secara umum. Ya, di organisasi formal juga memiliki ciri-ciri kurang lebihnya. Yang pertama yaitu organisasi formal mencakup keterkaitan antara posisi-posisi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan organisasi tersebut, yaitu tugas-tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga ada hierarki pada organisasi formal, komando atau kewenangan. Dan yang keempat ada menyusun sistem disiplin pada setiap peraturan, prosedur, dan kebijakan mampu bagian dari organisasi formal tersebut. Ya, yang kedua ada jenis organisasi informal. Jenis organisasi informal ini yaitu struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Ini adalah gabungan dari perilaku, interaksi manusia, norma, hubungan pribadi dan profesional melalui di mana pekerjaan dilakukan dan hubungan itu sendiri dibangun di antara orang-orang yang memiliki afisilasi organisasi atau kelompok afisilitasi yang sama dari para anggotanya. Dan di organisasi informal ini ada fungsi yaitu yang pertama melestarikan nilai-nilai budaya dan lokal, yang kedua memberikan status dan kepuasan sosial, yang ketiga ada mempromosikan komunikasi antar anggota, dan yang terakhir ada menyediakan kontrol sosial. Ya, organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi adalah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga mewujudkan kesatuan dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Yang kedua ada mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga ada menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kegiatan serta jumlah dan kualifikasinya. Dan yang terakhir yang keempat ada pegadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang
harmonis. Pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan di sekolah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.